Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bunda Tatik selaku dosen pengatur mata kuliah aksesibilitas dan teman-teman semua yang saya cintai. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aksesibilitas kendaraan dan rumah tangga bagi penyandang disabilitas tunanetra. Pada teman-teman kelompok, saya silakan untuk mempresentasikan. Oke, yang pertama ada pengertian aksesibilitas. Dari pengertian aksesibilitas ini berarti kemudahan yang diciptakan bagi teman-teman disabilitas agar teman-teman disabilitas dapat mendapatkan atau dapat memperoleh pelayanan atau kebutuhan sehari-hari layaknya teman-teman disabilitas. Pada pembahasan kali ini, aksesibilitas yang dibahas adalah aksesibilitas untuk teman-teman tunadaksa dari segi kendaraan dan rumah tangga, di mana kendaraan sendiri adalah alat untuk kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sementara teman-teman tunadaksa sendiri mengalami keterbatasan pada fisik. Lalu seperti apa cara mereka berpindah atau cara mereka memperoleh akses menggunakan kendaraan? Dan pada rumah tangga sendiri, di mana ada dua orang yang terikat sah dalam pernikahan yang harus saling menghormati dan harus saling membantu. Lalu bagaimana teman-teman tunadaksa yang mengalami keterbatasan fisik memenuhi tugasnya dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga? Ya. Selanjutnya pengertian tunadaksa. Tunadaksa adalah cacat tubuh atau adanya kelainan pada tubuh. Tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan ortopedi atau salah satu bentuk dan berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian yang mungkin karena bawaan sejak lahir, penyakit atau kecelakaan, sehingga apabila ingin bergerak atau berjalan memerlukan alat bantuan. Analisis suku modifikasi kendaraan penyandang disabilitas. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Senada dengan ketentuan tersebut, setiap orang berhak untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang dapat mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan taraf hidupnya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. Kemudian ada pun hasil observasi yang pertama, aksesibilitas rumah tangga. Segala aksesibilitas terkait dengan rumah tangga menurut pengakuan dari objek observasi
Bapak Asrorul Mais untuk berbagi dan menjawab hal-hal yang kami pertanyakan, seperti bentuk akses yang dapat dijangkau oleh beliau. Menurut beliau, aksesibilitas yang dapat atau bisa menjadi akses dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang berkaitan dengan rumah tangga, yaitu tergantung atau sesuai dengan apa yang diperlukan dan juga dibutuhkan. Contohnya, saklar lampu yang dibuat pendek. Jadi, pengampunan jaksa itu bisa menjangkaunya. Ya. Kemudian beliau dalam rumahnya menyediakan ram untuk memudahkan beliau dalam menggunakan kursi roda, untuk membantu dan membawa beliau ke tempat yang ingin dijangkaunya. Dan kemudian pagar rumah yang menggunakan remote control, memudahkan beliau ketika ingin keluar rumah tanpa harus dibantu istri maupun orang lain. Selanjutnya adalah aksesibilitas kendaraan. Aksesibilitas kendaraan sendiri fleksibel, bisa dikatakan fleksibel. Kenapa? Karena tergantung disabilitas atau tapi kecacatan yang seseorang alami. Jadi kebutuhan atau aksesibilitas di sini balik lagi tergantung orangnya, tergantung kebutuhan seperti itu. Dan untuk kendaraan sendiri di sana ada yang namanya tes di salah satu di kepolisian. Pokok intinya mengecek itu sudah layak turun ke aspal atau belum, seperti itu. Untuk modifikasinya ya fleksibel. Kemudian sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya dari presentasi ini. Kesimpulan dari yang rekan-rekan saya sampaikan adalah mungkin tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan sebelumnya perihal kendaraan. Aksesibilitas yang ada di rumah tangga, aksesibilitas yang dalam sebuah kendaraan di sana itu fleksibel sesuai dengan kebutuhan perorangan, sesuai kebutuhan individunya. Yang di sini objeknya adalah tunadaksa, jadi di sana sangat fleksibel. Contohnya adalah ya tadi yang disampaikan kayak saklar lampu yang lebih rendah kedudukannya, kemudian ada ram ya untuk lebih mengakses setiap ruangan lebih mudah. Kemudian ada pagar di mana di sana sudah pakai sistem remotan, ada pokok bisa geser sendiri. Di sana memudahkan Bapak harus sendiri dalam beraktivitas di rumahnya. Begitupun dalam berkendara, Bapak Asrorul Mais sendiri memodifikasi motornya ya sudah bisa dikatakan sesuai dengan standar SNI ya, bukan tahu SNI balik. Ya, SNI, pokok itu berkaitan dengan kepolisian, dites terlebih dahulu motornya sudah layak apa belum. Dan motor Bapak Asrorul Mais sendiri itu sudah melalui uji kompetensi ya, melalui tes itu dulu. Jadi sudah bisa dikatakan layak berkendara di aspal layak gitu ya. Ya itu yang kesimpulan dari kami. Terima kasih. Oke. Untuk sesi selanjutnya kepada audiens yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Oke, karena ini presentasi yang terakhir ya, 5 pertanyaan. Orang kota atau orang desa yang masih minim pengetahuan, apalagi kalau di desa itu kebanyakan yang tunadaksa itu seperti orang yang tidak dianggap seperti itu. Bagaimana caranya agar orang itu bisa melakukan aktivitasnya dengan mudah seperti yang Anda sampaikan tadi. Karena kalau di desa itu fasilitasnya masih minim dan kebanyakan orang-orangnya masih belum punya, belum berkecukupan. Ya kalau seperti yang Anda sampaikan tadi, mungkin orang berkecukupan bisa begini begitu, sedangkan yang desa tidak bisa. Mungkin Anda bisa menjelaskan itu kepada saya. Terima kasih. Jadi maksudnya masih biasa ya? Anda memberikan sumbangsi apa untuk aksesibilitas bagi disabilitas dan saya yang
Terusnya yang harus Anda teliti ini dualitas ya. Ada kalau Bapak Mais kan memang berkecukupan segalanya ya. Jadi untuk aksesibilitas itu mudah. Harusnya dengan juga ada lagi ya yang diobservasi itu bagi yang seperti yang disebutkan Mas Sugianto ya, dalam segi ekonomi misalnya seperti itu ya. Yang kemarin minimal 5, ini hanya 1 ya. Ini Anda di rumahnya Bapak Mais sendiri? Tidak di pengajar wawancara, ada di sana ada tahap wawancara lalu dia langsung masih. Enggak, ini di rumahnya Bapak Mais sendiri. Iya, itu rumahnya Bapak Mais. Anda mau nggak foto bareng Bapak Mais? Nah, itu misalkan. Terus pertanyaan kedua ya dari Bunda ya. Iya. Nah, untuk disabilitas daksa selain yang Anda sebutkan saklar, pintu, ya. Terus apa lagi? Misalnya bagaimana akses ke kamar mandi gitu. Ini yang masih Bunda bertanyakan itu bagaimana? Gitu. Tapi sebenarnya untuk disabilitas daksa dari awal mula itu memang sudah struggle ya, sudah bisa mandiri dengan sendirinya ya, ketika Bunda observasi itu. Nah, ini coba Anda sebutkan selain yang sudah Anda sebutkan di presentasi itu, apa lagi gitu ya. Tuh. Sekarang pertanyaan ketiga, apa dijawab dulu atau langsung 5 gitu ya? Langsung 5 langsung. Nomor berapa? Mas? Silakan. Mas sudah ada pertanyaan Mas apa pertanyaan Mas? Ayo berdiri Mas. Untuk teman-teman ayo berdiri. Ayo Anda harus aktif. Berdiri. Berdiri dong. Barang ini ya. Ini dulu Kak. Ini dulu. Kepala dimana yang 21F 1913. Yang saya ketahui itu Pak Mais itu juga bisa mengendarai mobil. Nah, di dalam mobilnya itu interior mobilnya itu bagaimana? Boleh ditunjukkan atau Ada videonya mungkin? Ada Bu. Yang mana? Di bawah. Berbeda aja. Di bawah apa? Ada. Oke, dipending dulu. Oke ya. Pertanyaan keempat. Oke. Ayo Mas, berdiri ya. Nggak ada Mas. Nggak ada. Dijeda dulu. Rumah tangga itu bisa diberikan tadi contohnya untuk seperti apa selain dari gambar yang aktivitas rumah tangga. Mungkin contohnya bisa Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hussein, NIM 211F1012. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana teman-teman tunadaksa ketika ke kamar mandi, karena kamar mandi tersebut rata-rata itu tidak akses, contohnya di kampus kita. Bahkan pernah kita dengar itu Bapak Mais sendiri itu sampai jatuh sama kursi rodanya. Oke, saya akan menjawab. Mungkin yang menjadi bahan berpikir kali ini adalah
kami mengumpulkan data ini melalui 2 tahap. Yang pertama itu wawancara. Yang kedua adalah observasi, langsung terjun ke bentuk seperti apa yang disampaikan Pak Mani sendiri. Nah, itu yang perlu disampaikan. Kenapa? Berkaitan dengan kami mewawancarai ada aksesibilitas apa saja di rumahnya sampean. Mungkin contoh pertanyaan kasarnya seperti itu. Aksesibilitas apa saja yang ada. Kemudian kendaraan, aksesibilitas yang sampean miliki dalam segi kendaraan itu seperti apa? Dan prosesnya, prosedurnya dalam peraturan perundang-undangan itu seperti apa? Kemudian baru dijabarkan oleh Bapak Mani sendiri. Nah, sampai terkumpul data mungkin yang bisa menjawab yang siapa sih? Yang Mas apa? Iya, ya. Namanya aksesibilitas apa saja selain yang disampaikan tadi. Yang tadi yang kami sampaikan itu adalah bentuk hasil dari wawancara dan observasi yang kami telah lakukan. Jadi wawancara ada apa aja? Ada A, ada B, ada C, ada D. Dan itu yang kami sampaikan tadi. Untuk yang tidak disampaikan oleh Mama sendiri dan kami sadari itu adalah pertama bentuk ruangan yang diperlebar. Entah itu memang tanahnya yang luas atau apa, tapi itu lebar. Fungsinya untuk apa? Rute sirkuitnya, kursi roda yang lebih luasa di sana. Contohnya salah satu contohnya seperti itu. Ada banyak hal lainnya. Mungkin yang berkaitan dengan yang fasilitas ini di target objek observasi kami, objek penelitian sih apa ya? Objek pengumpulan data kami adalah mengenai aksesibilitas dan kendaraan untuk disabilitas daksa. Seperti itu. Jadi yang ada di suatu keluarga, di suatu rumah dan yang seseorang disabilitas daksa yang memiliki suatu kendaraan yang sudah dimodifikasi. Seperti itu. Jadi objek Modifikasinya itu seperti apa? contohnya semisal ini kan yang saya sampaikan awal tergantung kebutuhan. Kita bisa mengetahui bahwasanya kondisi Mama sendiri kan tidak memiliki nah, di sana jadi memerlukan maaf tapi kaki ya. Tidak memiliki kaki. Jadi kendaraan yang dia modifikasi adalah semisal motor itu roda 3. Rem yang biasanya di bawah itu dipindah ke atas. Dan untuk bersenelengan mungkin tidak tahu, tapi Pak Mai sendiri itu pakai matic. Yang mobil bagaimana? Nah, untuk yang mobil sendiri, jenis mobil itu banyak. Ada yang gigi, ada yang matic juga kan. Nah, yang Pak Mai ini yang saya ketahui model seperti itu, kalau tidak salah itu matic. Ada ininya, videonya. Ada, tapi tidak bisa diputar. Kenapa? Nah, itu saya tidak bisa paham. Izin menambahkan untuk yang di dalam komponen mobilnya ini ya ada hand control brake. Nah, fungsinya itu sebagai pengganti pedal rem dan akselerasi. Kemudian untuk setirnya itu dibuat ringan dan mudah dibuat. Ya, itu. Dan untuk menanggapi fasilitas yang di kampus sendiri, yang dari Mas Faris, menanggapi fasilitas yang di kampus sendiri, saya tidak tahu Unipar sendiri kenapa mendapatkan predikat kampus inklusi, atau entah itu hanya ada karena ada prodi PLB-nya, ya ada disabilitasnya, tapi dari segi fasilitas tidak inklusi banget. Malahan kalah ke UNED, yang UNED saya tanya-tanya belum dapat predikat itu. Saya tidak tahu itu dapat predikat dari mana, ada arti. Saya juga nggak peduli. Tidak apa loh, biar dikritik aja. Kemudian saya untuk fasilitas yang ada di kampus memang tidak memadai, benar-benar tidak memadai untuk disabilitas. Entah itu dari segi apa itu yang biasa untuk ini tongkat itu tidak ada di kampus. Malahan paving-pavingnya banyak yang gini-gini. Kita bisa tahu sendiri. Dan banyak, dan tidak usah dari fasilitas saja, dari bentuk sistemnya saja. Banyak teman-teman disabilitas yang sudah ngekos di daerah Jalan Jawa.
tapi perkuliahan di kampus 2. Sampai kemarin itu ada adik tingkat kita itu jalan kaki. Nggak ngerti pola pikirnya orang atas seperti apa, nggak ngerti. Masuk. Nggak ngerti. Sistemnya seperti itu. Siap, Mas. Tidak aksesibilitas banget, tidak inklusif banget. Kemudian untuk yang mobil sudah terjawab nih, dan untuk yang selain yang disampaikan tadi sudah terjawab. Nah, sekarang untuk Sebelum jam selanjutnya ya, kita sebagai Bunda Tati sebagai keluarga besar dari kita ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kenapa kita kok dikatakan sebagai kampus inklusi? Karena kita merupakan perguruan tinggi yang paling banyak menerima disabilitas di Indonesia nih ya. Tentang mengenai kurang aksesnya ya, kami perbaikan di sana sini memang banyak sekali aksesibilitas yang belum terpenuhi ya Mas. Kemudian untuk mahasiswa yang ngekosnya di Jawa, terus kuliahnya di sini ya, karena memang di sini lebih akses Mas. Kalau di sana itu kan tangga, terus ruangannya juga kurang luas ya. Kemudian rencananya ke depannya insya Allah doakan ya, kampus kita akan membuat kos di kampus ini ya. Kalau bebas biayanya ya, semua hidup itu perlu dibiaya ya. Gak ada yang gratis di dunia ini kecuali kasih sayang Allah dan kasih sayang orang tua. Asik. Ya. Kemudian Bunda sangat berterima kasih ya, adik-adik mahasiswa ini banyak yang vokal ya, menyampaikan ide kebenaran dengan ide yang bagus, sopan santun. Bunda terima kasih. Dan hal ini memang perlu dipikirkan, bukan hanya dipikirkan ya Mas ya, dipikirkan, diimplementasikan dan dinyatakan dalam realita apa-apa yang sudah menjadi inovasi mahasiswa. Nah, terima kasih Mas seperti itu ya. Kira-kiranya ini ya, tambahan dari kelompok sini, apa aja sih Mas yang perlu diadakan, yang perlu disediakan oleh kampus ini? minimal fasilitas. Fasilitas seperti apa? Yang mempermudah aksesibilitas misalnya. Bukan kalau bangun toko Masuk. Kenapa ya Berlin ada? Dua jempol pokoknya. Ini bertahap saya, bertahap. Tapi ada niatan memang Bukan bangun. dari atasan kita akan memberikan aksesibilitas yang memadai. Ya, saya itu apa Mas? Misalnya, contohnya kayaknya kemungkinan ke depan itu kan kita kuliahnya di kampus 2. Jadi kalau boleh kampus juga menambahkan kendaraan umum gitu dari kampus 1 ke kampus 2. Kayak di sekolah di kampus itu. Oh, ya bagus itu ya. Nanti masukkan ke sini ya Mas ya. Nah, terus apa lagi? Mungkin masukkan apa lagi saya? Ada, sudah pengulinan ya di kampus 2. Ya, sudah ada. Pak, kalau di sini memang harus dicatat Mas, dicatat. Dimasukkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada? Iya. Saya boleh menyanggah sedikit. Boleh. Yang Bunda Tati katakan bahwa kampus Unipar ini adalah dikatakan kampus inklusi karena sudah banyak menerima penyandang disabilitas. Nah, kalau menurut saya sebuah kampus atau sebuah universitas sebelum dia menyatakan diri sebagai kampus inklusi, maka setidaknya dia harus menyiapkan atau menyediakan aksesibilitas yang mana nanti untuk mempermudah bagi teman-teman disabilitas supaya bisa menjalankan proses pendidikan seperti itu. Jadi memang kita juga termasuk kami teman-teman disabilitas sangat mengapresiasi
apa yang sudah dilakukan oleh kampus ini, tapi alangkah baiknya mungkin untuk kedepannya mungkin untuk ditambah lagi untuk tempat-tempat yang lebih akses begitu. Oke, makasih banyak ya Mas masukannya diterima dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini nanti didengar oleh pemimpin-pemimpin kita di Universitas PGRI atau di Indonesia. Ya Mas, lanjut. Mas, ini aksesibilitas disiplin yang ada satu setiap kota atau setiap desa ya, kalau lebih kecilnya itu susunan pemerintahannya itu beda-beda. Ada yang peduli kepada penduduk desa, mereka mengenal ada penduduk desanya itu, warga desanya itu ada yang disabilitas. Biasanya kalau mereka memahami dan mereka peduli kalau ada disabilitas di desa yang mereka ada beberapa desa yang susunan pemerintahannya itu peduli dengan penduduk desanya yang mengalami disabilitas, yang memiliki hambatan. Jika memang susunan pemerintahannya misal kepala desa atau lebih kecilnya lagi, lebih fokusnya lagi ini RT RW-nya memahami dan peduli, biasanya mereka akan mencari cara bagaimana sih caranya, gimana agar penduduk desanya ini memperoleh layanan yang sama seperti penduduk desa lainnya. Kalau yang saya pernah temui di Probolinggo ya, itu ada fasilitator yang menghubungkan ke perangkat desa, yang menghubungkan juga ke organisasi disabilitas desa. Kalau di Probolinggo itu namanya PD Kapro, itu untuk melakukan pelatihan, untuk mengadakan pelatihan kemandirian bagi disabilitas desa. Karena ya sadar sih kan, kata Bunda tadi sendiri, memang susah bagi teman-teman disabilitas desa untuk mobilitas sehari-hari. Ada juga kasus sebenarnya ini orang yang lumayan mampu meskipun orang desa, cuma pengetahuannya ini kurang. Jadi seusia kita ini masih digendong sama ibunya untuk diri sehari-hari, untuk dia pergi kemana-mana. Maka dari itu perangkat desanya ini bertanya ya, gimana sih bangunan yang bisa diakses oleh teman-teman disabilitas desa sendiri biar bisa mobilitas sendiri. Setelah dia tahu, dia ini mengadakan rapat di desa itu, jadi rumahnya dan beberapa akses yang paling penting, paling dibutuhkan oleh si disabilitas desa ini dibuat. Kalau untuk mencapai ke perangkat desa ini biasanya kalau ada organisasi yang di kota itu kami mengadakan networking atau pendataan, penjaringan itu baru pendataan warga seperti itu. Sama-sama. Oke, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mengucapkan mohon maaf dan spesifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.